Kita mulai saja yang ada. Tayyib, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahhil lana umurana warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kaifa halukun? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semuanya baik, sehat semuanya. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya. Baik nikmat yang tampak. Nikmat yang tampak itu mudah disyukuri. Ya. Apa nikmat yang tampak? Masih hidup. Masih hidup itu nikmat enggak? Nah, tapi juga banyak orang yang lupa dengan nikmat masih hidup. Yang nampak saja ya, bagi sebagian orang mudah disyukuri, bagi sebagian yang lain mungkin sulit juga disyukuri. Yang nampak saja sulit disyukuri, lalu bagaimana yang tidak nampak? Makanya pantas kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku itu yang bersyukur. Bersyukur itu identik dengan yang namanya berterima kasih. Tahu terima kasih kalau bahasa kita. Orang tahu terima kasih itu pasti punya rasa malu yang tinggi. Kalau orang punya rasa terima kasih yang tinggi kepada Allah, makanya harusnya dia punya rasa malu yang tinggi juga sama Allah. Makanya Nabi kita mengatakan al-haya'u minal iman. Malu, rasa malu itu adalah sebagian daripada iman. Jadi malu itu haya minal iman. Nabi seperti ingin mengatakan hal paling dasar dari imanmu itu adalah rasa malu. Kamu sudah dikasih hidup, tapi kok tidak sholat? Nah, kamu nggak malu sama yang ngasih kamu hidup? Nggak punya rasa terima kasih kan? Sehingga kamu tidak malu. Kamu dikasih sehat, dikasih waktu luang, kok tidak digunakan untuk mengerjakan yang baik-baik? Nggak tahu terima kasih, atau bahkan tidak tahu rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi menyampaikan al-haya'u minal iman. Rasa malu itu sebagian dari iman, seolah-olah mengatakan ya, kalau imanmu itu begitu rendah, maka cukuplah rasa malu itu yang menggerakkanmu untuk mengerjakan itu. Jadi kalau lagi malas mau sholat, ingat astagfirullah, malu sama Allah. Sudah dikasih keluarga yang baik, anak-anak yang baik, rezeki yang melimpah, tapi kok masih malas gitu. Kayak kita itu tidak punya rasa terima kasih sama Allah. Apa kamu gak malu sama Allah sedemikian baiknya Allah sama kamu, sama kita, tapi kita masih malas-malesan. Allah suruh menutup aurat, kok gak mau misalkan. Allah suruh ngaji, baca Al-Quran, kok masih malas-malesan. Padahal lisannya dikasih sehat, bisa ngomong, tubuhnya sehat, semuanya lengkap, tapi kok masih males? Ya itulah. Ya. Maka perlu dipertanyakan. Maka kata Nabi di hadis itu, fa idza lam tastahi fasna ma syi'ta.
Kalau kamu tidak punya rasa malu, fa illam tastahi. Kalau kamu tidak punya rasa malu, fasna' syi'ta. Maka berbuatlah sesuka hatimu. Jadi kalau Nabi itu mengatakan kalau seolah-olah kamu itu tidak punya iman, nggak punya rasa malu, nggak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka berbuatlah sesuka hatimu. Makanya kalau kita perhatikan orang itu kalau sudah urat malunya putus, ya sudah, maka hidupnya tidak akan teratur, tidak jelas. Ya, semuanya diterabas, tidak punya batasan. Makanya penting sekali kemudian kita tanamkan minimal sekali dalam hati kita itu kalau kita males beribadah, malu sama yang ngasih rejeki sama kita, malu sama yang Tuhan yang sangat baik kepada kita, malu sama Allah yang berkenan mengampuni kita, mengasihi kita, yang berkenan menutup segala kekurangan dan aib yang kita miliki. Bayangkan coba kalau setiap keburukan dan aib yang kita miliki itu sama Allah nggak ditutupin. Bayangin gimana coba? Masihkah orang akan memandang mulia kita? Atau justru malah setiap orang yang memandang kita ketika aib itu kemudian tidak Allah tutupi, justru akan dipandang hina diri kita. Makanya mari kita senantiasa bersyukur. Bersyukur itu identik dengan rasa terima kasih. Rasa terima kasih itu identik dengan rasa malu. Malu kita kalau segala nikmat yang sudah Allah beri tidak kita maksimalkan. Males masihan kita kemudian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menjaga rasa malu di dalam hati kita sehingga setiap yang kita kerjakan itu akan senantiasa kita akan merasa memiliki perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga semua yang kita kerjakan itu penuh dengan perhitungan, penuh dengan perhatian sehingga semuanya dalam koridor syariah yang baik. Ibu-ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini alhamdulillah yang hadir ada 5, 6, 7 sama saya ya. 40. Alhamdulillah 40 yang hadir ya. Walaupun jasadnya ada 5, 6 dan 7 yang hadir ataupun mungkin yang ada sebagian yang nonton live ataupun juga tidak ada yang nonton. Ala kulli hal, walaupun yang hadir sedikit, insya Allah yang menyaksikan kita, insya Allah adalah ribuan malaikat. Ya. Ribuan malaikat yang menyaksikan kita. Semoga niat kita hadir di sini, kita hadir dengan niat yang tulus untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap detik kita berada di sini disaksikan oleh malaikat, tidak ada satu detik pun yang berlalu melainkan dengan ampunan yang akan dipanjatkan oleh malaikat untuk kita semuanya. Sehingga semoga Allah akan curahkan keberkahan kepada kita, Allah akan curahkan rahmat kepada kita, sehingga kelak ketika kita sudah meninggal, rahmat serta kebaikan-kebaikan yang terkumpul sekian banyak itu akan menjadi bekal yang sangat berharga bagi kita, sehingga lapang kubur kita nantinya, enak hidup kita di dunia, dikubur dan juga di akhirat nyaman kita semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Ibu-ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita insyaallah tema kita ya, jadi ibu-ibu nanti kalau mungkin mau bikin flyer belajar bahasa Arab itu apa sih, belajar bahasa Arab itu hari Kamis tuh ngapain, itu adalah temanya memperkaya kosakata Al-Qur'an serta aplikasinya dalam kehidupan. Memperkaya kosakata Al-Quran dan aplikasinya dalam keseharian. Nanti kalau bikin mau flyer begitu ya. Ngapain belajar bahasa Arab? Ya supaya kosakata Al-Quran kita semakin banyak, supaya kita tidak asing dengan apa yang kita baca,
supaya kita tidak asing dengan apa yang imam baca. Ya, harapannya nanti ya itu tentu akan menambah daripada kekhusyuan daripada ibadah-ibadah kita, baik doa yang kita panjatkan ataupun lantunan-lantunan Al-Quran yang kita baca. Ya. Semakin menambah keimanan serta kekhusyuan kita dalam ibadah. Ya. Nah, hari ini kita akan sedikit membahas tentang surat Al-Fajr dari ayat 1, 2, dan 3. Ya. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kurang gede ya. Nah, ya, ini bisa langsung keluar artinya ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman wal fajr. Demi wa di sini adalah sumpah. Ya, wal fajr wad duha wal lail wal asr wal lail was subh. Ya, ada was subhi idza tanafas wal fajr wad duha wal asr wal lail. Ya. Yang pertama lengkaplah semuanya ya. Yang di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wal fajr. Jadi kalau ada wa di depan itu dan setelahnya adalah kata benda, itu artinya sumpah. Wal fajar, demi waktu fajar. Demi waktu fajar. Wa, Allah bersumpah demi waktu fajar. Nah, yang boleh bersumpah dengan selain nama Allah hanya Allah. Kita tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Demi Allah, demi Rasulullah nggak boleh. Cukup demi Allah. Kalau mau bersumpah gunakan demi Allah atau demi ya atau nama yang memang merupakan apa? Nama Allah ya. Demi Tuhan langit dan bumi. Boleh. Tuhan langit dan bumi siapa? Allah. Yang maknanya Allah. Demi Tuhan Ka'bah. Tuhan yang memiliki Ka'bah. Boleh. Demi apa? Dan lainnya. Yang tidak boleh itu demi Allah, demi Rasulullah, demi ibumu, demi bapakmu, demi ibuku. Nah itu tidak boleh. Demi dan demi waktu. Nah itu nggak boleh apalagi itu. Ya. Dan demi cinta. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, sumpah itu hanya boleh diperbolehkan dengan nama Allah. Bahkan dikatakan dalam hadis, man halafa bi ghairillah faqad asyraka au kafar. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan atau bahkan melakukan kekafiran. Nah, itu. Bersumpah dengan selain nama Allah itu merupakan syirik kecil. Ya, bukan syirik besar. Kalau syirik besar orang langsung keluar, langsung murtad, ya. Orang melakukan kesyirikan besar langsung murtad. Ya. Jadi kalau bersumpah selain nama Allah itu merupakan kesyirikan yang besar. Nah, maka tapi yang boleh makhluknya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah bersumpah dengan wal fajar. Jadi kalau di kita dikenal dengan fajar, ya, fajar. Ya. Waktu fajar. Salat fajar, qobliyah fajar apa salat qobliyah subuh? Dua rakaat. Dua rakaat itu qobliyah fajar apa qobliyah subuh? Mana yang benar? Qobliyah fajar apa qobliyah subuh? Yang benar mana Ustaz? Qobliyah fajar apa qobliyah subuh?
Eh, engkau yang benar qobliyah fajar. Salat rakaat ini qoblal fajar ya, 2 rakaat sebelum fajar. 2 rakaat sebelum subuh. Ya, tergantung bu fajarnya yang mana. Fajarnya yang sodik apa yang kadib. Jadi fajar itu kan garis yang apa kuning gitu kan, kekuning-kuningan gitu kan. Hatta yatabayyana al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Jadi kalau kita ngelihat di ujung itu sudah jelas tuh perbandingan antara yang hitam dengan garis yang putih. Iya, maksudnya kalau orang dulu kan ini itu naik naik ke atas terus dilihat itu. Ibu kalau kalau yang nggak rumahnya nggak ketutup sama itu kelihatan langitnya, itu biasanya kelihatan tuh. Oh, sudah jelas tuh antara yang hitam dengan yang putih. Nah, itu artinya sudah masuk waktu subuh. Ya, yang jelas. Kalau sudah jelas karena ada yang belum jelas. Makanya ada jeda biasanya itu imsak 10 menit. Nah, jeda 10 menit itu namanya fajar bohongan. Nanti kalau sudah fajar beneran itu azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, kalau 10 menit sebelum azan berarti itu kan masih waktu sholat tahajud. Nah, jadi tinggal dilihat kalau fajarnya beneran berarti setelah azan. Nah, ala kulihal sebenarnya orang apa? Orang Arab itu bilang fajar dan subuh itu kadang mirip. Salat fajar. Jadi maksudnya salat subuh. Salat subuh, ya salat subuh. Salat subuh juga sama-sama sebenarnya. Jadi tinggal nanti di mana. Jadi boleh saja sebenarnya mengatakan salat qobliyah fajar. 2 rakaat fajar atau 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum sholat subuh ya, bukan sebelum masuk sholat subuh. Nah makanya pentingnya itu tinggal tergantung dia maknainya apa. Kamu memaknainya qobla subuh itu sebelum masuk sholat subuh, artinya sebelum azan, atau sesudah azan, sebelum berdirinya sholat subuh. Atau nanti orang fajar itu fajarnya qobla sholat rakaatainil fajri, rakaatan dua rakaat fajar. Itu fajar yang mana? Ya, fajar yang maksudnya pas azan atau sebelum azan. Ala kulihal wal fajar, waktu fajar atau waktu subuh. Kemudian wadduha, demi waktu duha. Geser sedikit setelah duha wal asr. Wal asr itu apa? Waktu asar, sore. Setelah sore ada wal lail. Wal lail, demi waktu malam. Ya. Ala kulihal semuanya itu menunjukkan tentang pentingnya waktu. Wal fajar, demi waktu fajar. Walayalin asyar. Lailun. Lailun itu malam. Nah, walayalin itu asalnya dari ini, wal laili. Kalau satu lailun dan malam. Nah, kalau walayalin jamaknya lailun layalun wal wal laili walayalin dan malam-malam asyar yang 10. Ini ada perbedaan pendapat nih ya. Ada yang mengatakan 10 malam-malam yang 10 ini maksudnya adalah 10 malam Zulhijjah. Zulhijjah itu maksudnya kapan? Lebaran tanggal 27 atau tanggal 26 ya? Iya. Lebaran 27 atau 26 ya? Ya antara 27 lah ya. Berarti 1 Dzulhijjah kan lebaran itu kan 10 Dzulhijjah. Berarti kurang lebih antara tanggal 16 atau tanggal 17. 1 Dzulhijjah ya. 1 Dzulhijjah itu mulainya antara tanggal 16 Mei atau 17 Mei. Tinggal nanti ngelihat pemerintah ya. Penetapannya itu ribut. Penetapan ya itulah, kalau Idul Fitri itu kan di akhir. Ya kan? Di akhir tanggal 29. Tapi kalau Idul Adha itu di tanggal 1. Ya. Lebarannya nanti tinggal 10 harinya. Tinggal makanya nanti beda. Hari Arafahnya nanti ada yang beda itu. Ya.
karena penentuan awal tanggalnya. Tanggal 10 berarti kurang lebih kalau ibu mau mulai itu ngitung 1 Dzulhijjah nanti yang dimasukkan walayalin asyar 10 malam-malam ini adalah mulai tanggal 16 atau 17. Ya. Walayalin asyar yang pertama 10 malam Dzulhijjah. 10 hari awal di bulan Dzulhijjah 1 sampai 10. Ada juga yang mengatakan 10 Muharram. Ada juga yang mengatakan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tapi pendapat yang kuat yang dikatakan oleh menurut Imam Ibnu Katsir adalah 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, ma min ayyamin, tidak ada hari saleh itu yang dikerjakan pada 10 hari ini, amal soleh yang ada atau dikerjakan selama 10 hari tersebut, ahabbu, lebih dicintai, ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min hadhil ayyam, dari hari-hari itu, yakni Rasul, yaitu ayyamul usyur, ya 10 hari di bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, para sahabat yang mendengarkan hadis tersebut mengatakan, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, dan tidak juga jihad di jalan Allah. Kata Nabi, qala walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada amal-amal yang dikerjakan pada 10 hari tadi, kecuali jihad fisabilillah itu masuk, ya. Jihad fisabilillah itu lebih utama dari amal tadi dengan syarat apa? Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi, kecuali orang yang berjihad di jalan Allah, dia pergi bawa dirinya, ya, dia pergi dengan kondisi tubuh yang sehat, nyawa yang masih ada, dan juga dia pergi membawa hartanya, falam yarji', raja'a yarji'u, apa? Raja'a yarji'u apa? Kembali. Lam itu belum, tidak, dan tidak, dia tidak kembali, min dzalika bisyai, min dzalika, dari itu maksudnya apa? Dari jihadnya, dia tidak kembali dari sedikit pun, bisyai itu syai'un, sedikit pun tidak kembali dari jihadnya, jiwanya nggak balik, ya, hartanya juga tidak. Artinya apa? Hartanya habis, nyawanya juga hilang. Artinya wafat. Itu yang bisa menyai amal-amal yang dikerjakan pada 10 malam, 10 hari, ya. 10 hari itu bedanya Ramadan sama 10 Dzulhijjah itu apa? Kalau itu 10 terakhir itu yang utama di malamnya doang. Yang diperintahkan untuk dihidupkan itu adalah malamnya. Tapi kalau Dzulhijjah itu dari pagi sampai dengan malam, ya. Paginya juga kita diperintahkan, malamnya juga kita diperintahkan. Tapi kalau orang Indonesia itu, di Indonesia itu kebalik, ya. Di Ramadan, kalau di Arab Saudi, di Saudi sana, meriahnya itu justru bulan Idul Adha itu lebih meriah daripada Idul Fitri, karena ada haji, ada kurban, ya. Jadi 10 malam itu, 10 awal itu benar-benar terasa hidup, dan itu dihidupkan rame. Nah, kalau kita yang 10 awal malah sepi, pas Ramadan malah rame.
Nah, kebalik ya. Pas Idul Adha sepi juga ya. Nah, kalau orang-orang di Arab itu habis sholat Idul Fitri selesai, nggak ada rame-rame. Selesai Idul Fitri selesai, sepi langsung untuk Masjidil Haram. Ya, ala kulli hal. Ya karena memang ngejar malam Lailatul Qadar. Padahal sebenarnya ya 10 malam awal ini juga sangat luar biasa. Karena tadi Nabi mengatakan tidak ada hari-hari yang kemudian amal soleh dikerjakan pada hari-hari tersebut lebih Allah cintai daripada hari-hari yang lain. Bahkan sandingannya itu sampai amal yang paling mulia, amal yang paling top lah. Amal yang paling top itu apa? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sandingannya itu tidak ada yang lebih mulia daripada itu. Kecuali orang yang berjihad kemudian dia wafat, hartanya juga habis. Gak balik sedikit pun. Nah, itu baru bisa menyamai. Nah, makanya dianjurkan untuk 10 hari ini berpuasa. Ya, banyak-banyak puasa, sedekah sama sebenarnya dengan yang namanya bulan Ramadan. Nah, kemudian yang ketiga wasyaf'i wal watar. Wasyaf'i wal watar. Syafa' itu genap. Watar itu ganjil. Salat witir. Watar. Watar kalau kita witir sebutnya. Orang Indonesia enggak ini ya. Watar. Watar. Watar bukan water. Kalau ibu bacanya water berarti tanya jadi ada kasrohnya. Water, 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 water. Asr bukan asr. Asr berarti apa? Jadi shotnya bukan sukun jadi kasroh. Asr, asr padahal asr, asr. Faj, fajr bukan fajr. Bedakan fajr dengan fajr ya. Al-Qur'an wasyaf'i wal watar, yang genap dan yang ganjil. Banyak pendapat, ada yang mengatakan bahwasanya semua ciptaan Allah itu Allah ciptakan dengan ganjil dan genap. Kalau nggak salah itu pendapat Mujahid ya. Yang ganjil dengan yang genap. Semua ciptaan Allah itu, semua makhluknya Allah itu ganjil dan genap. Contohnya apa? Langit dan bumi, bulan dan matahari, siang dan malam, manusia dan jin. Ya. Artinya apa? Berpasangan. Ada yang mengatakan begitu. Ada juga yang mengatakan asy-syafa'. Asy-syafa' wal watar. Asy-syafa' yang genap itu adalah 10 Dzul Hijjah. 10 Dzul Hijjah itu kan 10 kan? 10 genap apa ganjil, Bu? Genap. Watar itu 9. Watar itu apa? Ganjil. Ganjil itu 9 Arafah. Tanggal 9 itu ganjil apa genap? Ganjil. Nah, biasanya agak pusing itu begini biasanya. Hari Arafah itu agak pusingnya begini. Loh Ustaz, ini awalnya beda Ustaz. Di Arab sana sekarang mereka orang yang haji lagi di Arafah. Kita kok masih tanggal 8. Nah, itu kan biasanya begitu kan pening. Nah, kok tanggal 8 Ustaz? Kenapa kok Arafahnya kita nggak ikut orang yang haji di sana? Biasanya itu orang-orang yang akhirnya kebanyakan biasanya akhirnya orang itu ikut awal 1 Zulhijjahnya itu ngikutin Arab Saudi. Kenapa? Karena mau biar bareng tanggal 9 Arafahnya sama ketika orang-orang yang berhaji itu sedang wukuf di Arafah. Tapi ada juga yang mengatakan enggak lah. Namanya hilal itu ya sesuai dengan matla, sesuai dengan daerah masing-masing. Ya nggak apa-apa. Kalau misalkan kita tanggal 9, kita hari Arafah tapi Arafahnya udah lewat. Ya kan? Tapi Arafahnya udah lewat mereka. Ya nggak apa-apa, sesuaikan dengan hilalnya. Ala kulli hal wasyaf'i wal watar.
yang ganjil dengan yang genap. Itu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan sekali lagi, tidak boleh bersumpah dengan nama Allah. Ya. Asyr ini sebenarnya asyrah, Bu. Tahu kan asyrah? Asyr, asyrah. Wahid, isnan, salasa, arba'ah, khamsah, sita, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyrah. Asyr, 10, syaf'i wal watar. Ala kulli hal. Tayyib, itu ya. Wal fajr, wal layalin ashr, wal syaf'i wal watar. Kita masuk ke mana nih? Ah, ini makan-makan sudah ya, khubzun dan lain sebagainya. Tapi ini bisa diperhatikan, kita akan belajar yang namanya kata larangan. Fi'lun nahyi namanya. Ada yang dalam Al-Qur'an ya, dalam itu disebut dengan fi'lun nahyi. Pakai bahasa Indonesia aja lah. Fi'il nahyi. Kata larangan. Kalau fi'il amr berarti kata perintah. Kalau fi'il nahyi artinya kata larangan. Ya. Kata larangan. Kata larangan biasanya buat apa, Bu? Untuk melarang. Ya. Jadi diperhatikan ke sini, kita contoh ini ada contohnya. Al-mithal, ada yang namanya fi'il nahyi. Fi'il nahyi itu namanya kata larangan, itu pasti depannya la. La itu jangan. Tapi la juga bisa berarti tidak. Bisa juga berarti apa? Tidak. Nah, bedakannya gimana Ustadz? Bedakannya nanti kita insya Allah akan bahas. La yang jangan. Perhatikan di sini. Ini apa? Yakulut to'am. Artinya apa? Yakul. Hah? Yakulu apa? Yakulu? Yakulu apa artinya? Makan, ya kan? Akala yakulu. Yakulu. Siapa yang makan siapa? Dia. Huwa. Huwa yakulu. Tapi kan huwanya dihapus. Jadi cukup dengan yakulu. Yakulu to'am artinya apa? Sudah makan atau belum? Atau sedang? Sedang. Karena fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kalau yang depannya itu yakulu, akulu itu artinya sedang. Dia sedang makan. Nah, ini kata larangannya. Ditambahin depannya apa? La jangan la yakulu. Kalau ibu bilang la yakulu artinya dia tidak makan. Melarang itu kira-kira bisa melarang orang yang nggak ada nggak? Nggak bisa kan? Pasti melarang itu yang depan kita kan? Atau mukhatab, orang yang kita ajak ngobrol kan? Nggak mungkin nyuruh apa? Orangnya nggak ada gitu. Jangan selingkuh. Gimana misalkan? Jangan makan. Orangnya lagi di sana, jangan makan. Gimana nyuruh begitu? Jangan.
Ya, ala kulli hal, makanya ini kan bukan layak kulu. Artinya apa? Yang pasti diperintah itu adalah yang di depan kita. Yaitu siapa? Anta, anti, antum, antuna. Ya, artinya kalau di bahasa Arab kan soalnya ada yang satu, ya, kamu satu namanya anta. Kamu dua namanya antuma. Kamu tiga dan lebih itu namanya antum. Kamu perempuan satu namanya anti. Kalau kamu berdua namanya antum. Kamu berdua perempuan namanya antum. Kamu bertiga dan seterusnya antun. Nah, ya itu. Ya. Tapi kita belajar yang satu aja dulu lah ya. Nah ini latakul it. Nah rumusnya kalau kata kata apa? Kata larangan itu pasti setelahnya itu fiilnya atau kata kerjanya yang harokatnya tadi apa harokatnya? Yakulu itu harokatnya apa? Dhammah. Itu menjadi sukun. Ini kan yakulu. Yaku yakulu. Ini harokatnya apa? Sukun. Ketika dia menjadi kata larangan, la, kita tambahkan la di depannya, kemudian di sini kita perintahkan orang, anta misalkan, jadilah anta tak kul, harokatnya berubah menjadi sukun. La tak kul. Iya karena dia disambung. Karena ada alif lam. Ini ada alif lam makanya dia menjadi kasroh. Ya. Tapi kalau nggak ada alif lamnya, la takul to'am gitu. Karena dia mau disambung, jadi la takulit to'am. Iya kan? Kalau ada sukun, kemudian kita ingin sambungkan, itu kan jadi apa? Jadi harus ada kasrohnya, ya kan? Gitu. Ya, kalau bingung nanti ininya dihapus lah, ya. La takul to'am. Alif lamnya dihapus. La takul to'am. To'aman sebenarnya, tapi nggak apa-apa. To'ama. La takul to'am, misalkan. Nah, karena ini misalkan mau disambung, jadi ini jadi kasroh, karena ada alif lamnya to'am, to'ama. Nah ini menjadi ini yang pertama at ta ku li ada at to'ama, ya. Nah itu namanya jangan. Tapi paling gampang ya, paling atas la ta'kul at to'am. Bisa juga gitu, la ta'kul at to'am. Tapi kalau ibu mau disambung berarti baca la ta'kulit to'am. La ta'kulit to'am. Tapi kalau tidak disambung la ta'kul at to'am. La ta'kul at to'am. Ada at to'am. Jadi alif lamnya dibaca sendiri. Nah ini contohnya ya. Ini untuk laki lah. Laki untuk anta. Sukun. Tapi kalau anti gimana Ustaz? Anti gimana coba? Langsung aja lah ya. Kamu makan apa kalau kamu perempuan makan? Kamu anti apa? Takku. Kalau perempuan apa? Iya. Nih ya. Anti tak kuli. Nah. Iya enggak? Iya apa enggak?
Masih bingung? Lupa? Ya enggak, karena kalau la ta'kulu ta'am itu artinya tidak makan. Dia tidak makan makanan. Karena kita mau kata larangan yang jangan. Nah, itu yang nanti menjadi pembeda. Kalau tidak makan layak kulu. Tapi kalau jangan makan la takul. Beda kan tidak dengan jangan kan? Saya tidak sholat. Ana la usolli. Jangan sholat. La tusolli. La tusolli. Ya-nya dihapus. Hah? Iya, la tusolli. Jangan sholat. Iya. Dihapus huruf terakhirnya. Nah itu nanti ibu belajar yang lain aja yang gampang, yang nggak harus dihapus. La akra'u misalkan. Saya tidak akra'u apa artinya? Misal la takra'u. La takra'u. Hmm? La ini mana nih ada qiraah yang enggak ada ya di sini. Ini nih. Takra'u. Domah kan? La takra'u. Artinya tidak membaca. Kalau ibu ingin bilang jangan baca, la tak, iya itu bedanya gitu. Yang satu takra'u, yang satunya takra, disukunkan. Makanya itu yang menjadi penanda ini lanya jangan atau tidak. Nanti kalau ibu baca la takra, oh berarti jangan baca. Tapi kok di sana ada yang la takra'u. Oh, beda domna, beda harokat itu juga beda makna. Jadi yang pertama la takulu itu artinya karena tadi la itu bisa artinya jangan, bisa artinya tidak. Nah, tidak itu kalau harokatnya tidak berubah. La takulina, tidak makan. La takulu, tidak makan. Ketika harokat akhirnya berubah menjadi la takul, itu artinya jangan. Zahaba yadhabu. Mana zahaba ini ya? Zahaba yadhabu artinya apa? Pergi. Jangan pergi. Kamu nih. Kamu kan? La tad. Kalau tidak pergi. Saya tidak pergi. Ana la saya. Ana la saya tidak pergi ke masjid. Iya. Saya tidak pergi ke masjid. Ana la adhabu ilal masjid. Ya kan? Ya, ana la adhabu. Atau ibu bilang, kamu tidak pergi ke masjid. Anta la tadhabu apa la tadhab? Tidak, bukan jangan. Iya, kamu tidak pergi ke masjid. Anta la tadhab ilal. Kamu tidak pergi ke masjid. Anta la tadhabu ilal. Kamu jangan ke masjid. Jangan pergi ke masjid. Anta la tadhab ilal masjid. Sampai sini bisa nangkap? Bisa kan? Bedanya cuma domah dengan sukun. Sama, hurufnya sama, yang beda cuman harokatnya saja. Yang pertama anta la tadhabu ilal masjid. Yang pertama nada pertama kan?
anta la tadhhabu ilal masjid. Kamu tidak pergi ke masjid. Yang satu, anta la tadhhab ilal masjid. Nyuruh kan, kamu jangan pergi ke masjid. Gitu ya, bedanya itu. Jadi beda di harokat saja. Anta, anti lah ya. Nah nanti kalau yang anti ini bedanya apa? Yang anti itu disukunin gimana Ustaz? Lantat habin gitu. Apa gimana Ustaz? Kan kalau nggak disukunin lantat habina. Terus lantat habin gitu apa gimana? Ayo dihapus nanya. Nanya aja yang dihapus, siaknya masih ada. Nah gitu. Jadi nanya dihilangin. Namanya hadfu harfin nun. Ya, ala kulli hal pun nggak usah pikirin. Intinya dihapus nunnya. Nunnya dihapus. Jadi apa? Kamu misalkan sekarang pergi apa Bu? Anti tadhabina kan? Ibu bilang ke temannya sebelahnya, kamu tidak berangkat ke masjid. Anti anti la tadhhabina ilal masjid. Sekarang ibu bilang, kamu jangan pergi ke masjid. Anti la tad ilal gitu ya. Lagi tarji'u artinya pulang. Aku bilang, kamu tidak pulang ke rumah. Anti ilal bait. Ya. Kamu tidak pulang ke rumah. Anti la ji'ina ilal bait. Berarti kalau itu tidak pulang. Sekarang jangan pulang ke rumah. Antinya nggak usah aja, nggak apa. Antinya dihapus saja langsung. Iya. Rumah lagi kebakar. Janganlah, astagfirullah. Jangan kebakaran lah. Ya, misalkan di rumah lagi banyak laki-laki. Kamu di masjid aja. Teman-temannya lagi kumpul semuanya di rumah. Udah jangan pulang. Nanti aja, main aja misalkan gitu ya. Terus suaminya bilang ke istrinya, kamu jangan pulang ke rumah. Berarti nantinya nggak usah langsung aja. La tarji'i ilal bait. Tadrusina, darasa yadrusu artinya belajar. Kamu tidak belajar Al-Qur'an. Kamu tidak belajar Islam aja. Islam ya Islam. La tadrusina Islam. Terus ada orang lain yang bilang, gak usah belajar, jangan belajar agama Islam. Jangan belajar di masjid misalnya. Masjid buat sholat, masjid buat belajar gitu bisa kan, ada orang yang gitu ya. Di dalam masjid. Ya, jadi itu bedanya ya. Kamu tidak belajar di masjid. Anti la tadrusina fil masjid. Jangan belajar di masjid. Fil masjid. Ya oke, bagus. Nih yang dua lagi biar semakin nyantol ya. Taqra'ina artinya kamu tidak membaca Al-Qur'an. Kamu tidak membaca Al-Qur'an di masjid.
La taqra'inal Qur'an fil masjid. Jangan baca karena lagi haid ya, misalkan lagi haid. Jangan baca Al-Qur'an di masjid. Fil masjid. Bagus. Gampang toh? Gampang. Bisa kan? Bisa. Taktubina artinya menulis. Kamu tidak menulis di buku bahasa Arabnya apa? Kitab. Di buku kitabnya. Kamu tidak menulis di buku. Anti la taktubina fil kitab. Apa tadi? Kamu tidak menulis di buku. Anti iya di buku. Di buku apa buku? Iya fil kitab. Maksudnya jangan tulis. Jangan kamu tulis di buku. Artinya apa? Jangan dicoret-coret bukunya. Ya, bukunya buku pinjaman soalnya jangan coret-coret ya. Jangan dicoret-coret atau jangan ditulis bukunya di dalam buku. Lah fil kitab. Oh, iya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oh pas banget 5. Satu-satu kan? Satu-satu. Nah, mulai dari yang zahaba yadhabu ya. Dari ini. Itu yang tadhabina ya. Silakan. Kamu tidak pergi ke masjid. Ya nggak apa-apa. Boleh pakai, boleh tidak. Tidaknya gimana? Kan kamu tidak. Bismillah. La tazhabina ilal masjid. Bagusnya memang kalau yang tidak itu antinya disebutkan. Oh, nah. Ya. Anti la tazhabina ilal masjid. Sekarang kamu jangan pergi ke masjid. Anti la. Kalau yang jangan nggak usah disebutkan. La tazhabin ilal masjid. Bagus, pintar. Barakallahu fiik. Lanjut Ibu. Setelah tadhabina apa? Tarji'ina. Pulang ya. Tarji'in itu artinya pulang. Kamu tidak pulang ke rumah. Tidak pulang ke rumah. Kamu tidak pulang ke rumah. Anti la tarji'ina fil ila baiti. Jangan pulang ke rumah. La tarji'i ilal baiti. Jamil, barakallahu fiik. Sebelahnya. Berarti apa itu tadi, Bu? Tadrusin. Kamu tidak belajar di masjid. Anti la tadrusina ilal masjid. Fil masjid. Kamu jangan belajar di masjid. La tadrusi fil masjid. Bagus, masya Allah. Jamil, barakallahu fiik. Nah, sekarang apa itu? Takro'ina, ini paling gampang biasanya. Anak akra'ul Qur'an, ya, gitu kan biasanya. Anti takro'ina. Kamu tidak membaca Al-Quran di masjid. Anti la takro'ina Al-Quran fil masjid. Jamil. Masya Allah. Kamu jangan baca Al-Quran di rumah misalnya. La takro'ina takro'i Al-Quran. Al-Quran di rumah. Fil bait. Jamil, masya Allah. Barakallahu. Bisa kan? Udah. Sekarang taktubina. Ya. Kamu tidak menulis di buku, tidak nyatet di buku gitu misalkan. Kamu tidak menulis di buku. Anti la taktubina fil kitab. Jangan
menulis, mencoret-coret di buku. La taktubi fil kitab. Masya Allah, jamil, barakallahu fiik. Bagus. Nah, sekarang kita masuk yang tadi ya, kita kerjakan. Sudah paham kan sampai sini? Dah. Baik. Sekarang ini kan contohnya laki-laki semua, Bu. Boleh Ibu tulis dulu ya, biar nanti nggak bingung misalkan. Yakulu ini kalau perempuan jadinya apa? Apa? Yakulin, nggak ada yakulin. Hah? Anti? Ini diganti apa kalau pengen anti kamu sedang makan? Anti? Iya sama kayak ini, ta sama ina gitu. Dirubah yaknya. Iya. Jadinya apa? Tak kolina at ta'am. Iya, maksudnya ini ditulis dulu nanti baru kita rubah. Iya. Ini kan soalnya kan ini huwa semua kan. Huwa yakulu, huwa yaknusu, huwa silu, huwa yashrabu, huwa yatlubu. Ya telubu ya betul kan, huwa yaqra'u, huwa yushahidu. Jadi apa? Sekarang dirubah yang jadinya huwa menjadi anti. Maksud saya biar ibu nanti gampang ya, tinggal ngerubahnya doang, tinggal ngasih la-nya ya. Berarti kalau kamu perempuan sedang makan berarti anti takulina at-ta'am. Yang silu artinya apa? Mencuci. Mencuci. Kamu perempuan mencuci pakaian. Mencuci berarti anti. Ada berapa nih? Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 nih. Bu, itu mic-nya digeser, Bu. Dari ibu, dari sini, dari ujung dulu nggak apa. Ini apa? Merubah ini. 1. Ada 6 ya, nggak apa-apa lah. Ya, mulai dari sini. Yakzil. Yang silu menjadi anti berarti anti yakzilina. Anti takzilina. Iya betul. Nah, sebelahnya anti takzilina. Ini yaknusu menjadi anti tak nusun taknusin berarti anti taknusina. Ya betul. Bagus. Sebelahnya yashrobu menjadi anti. Yashrobu itu minum. Anti tasrobina. Sebelahnya lagi yatlubu anti tatlubuna. Tatlubina. Ingat ya Bu, namanya kan i itu nggak mungkin dengan dhammah kan? Iya, ini di sini memang dhammah, tapi kalau pasti i itu pasangannya kasroh, ya kan? Karena ini maksudnya itu kan ini kan? I pasti kasroh kan, sebelumnya pasti kasroh, nggak mungkin anti tatlu buina misalkan. Ya, atau malah tatlubuna. Kalau tatlubun berarti jadi antum tatlubun. Nah, anti tatlu pokoknya harokatnya menjadi kasroh semua yang harokatnya terakhirnya. Tayyib sebelahnya. Jadi kalau yatlubu jadinya apa Bu tadi? Tatlubina. Iya, kalau yakro gampang udah. Yushahidu menjadi iya. Syahidin. Nah sekarang kan sudah tahu kan semuanya kan tadi ya. Nah sekarang dirubah Bu. Kamu perempuan jangan cuci baju. Dari ibu tidak dulu ya. Kamu tidak mencuci baju.
Oh, dimatiin ya, dihidupin. Antila Mm-mm. taksilina Mm-mm. taksilinal malabis. Mm-mm. Kalau mau disambung boleh ya. Kalau Oh, enggak juga nggak apa-apa. Misalnya anti la tagsilina al al malabis malabis. atau anti la tagsilinal Sulinil. malabis. Oh, Nanti juga gitu ya. Boleh langsung disukunin. Misalkan coba kamu jangan mencuci baju. Hmm. Langsung ya. La Iya. taksil malabis. Perempuan tapi buat perempuan. Taksili al Iya. malabis. Ya, jadi apa? Kamu jangan La taksili al malabis. jamil. Bagus, barakallahu fiik. Gitu ya. Antinya dilainkan berarti la tangsili al malabis atau la tangsilil malabis. Lil malabis. Tapi paling gampang la tangsili al malabis gitu ya. Supaya jelas gitu ya. Silakan Ibu ya sebelahnya. Ya kenusu tadi kamu tidak menyapu al-ghurfah ruangan. Antila tak antila tak antila taksilina Ini nih. Ya kenusu yang ya kenusu. antila taknusina al-ghurafah. Jamil, bagus. Jangan sapu ruangan. La layak layak nusi Kamu. la taknusi al-ghurafah. Iya, ini. Tinggal gantinya depan doang. Ini kan sama. Apa? La taknusil ghurafah. Itu ya. Barakallahu fiik. Ghurfah itu ruangan. Yashrobu, kamu tidak minum halib. Halib itu susu. Kamu tidak minum susu. Anti tasrobin. Tidak. Anti la tasrobina atoy. Al halib. Al halib. Jangan minum susu. La tasrob al halib. Perempuan. La tasrob la tasrobi al halob al halib. Apa tadi? Jangan minum susu. La tasrobi la tasrobi al halib. Ya bagus, barakallahu fi. Masih ini ya, masih kaku ya. Masih kaku banget. Masih biasa. Enggak apa-apa. Nanti nama-nama biasa. Apa ini? Tashrobina, tashrobi. Bedanya sama sebenarnya kan? La tashrob. Kalau anta kan la tashrob. Kalau anti, ti. Gitu doang. Yatlubu Bu, sekarang yatlubu ya, yang yatlubu ya. Anti. Kamu tidak memesan. Tatlubu itu memesan. Anti layak. Anti. Ya apa nih? Anti berarti betul apa? Anti la tak tap lu taplul li taplubina al samak As-samak. asamak Antila antila taklubina asamak bagus. Sekarang jangan pesan ikan. La taklubi al samak. Pintar, masya Allah. Bagus, bisa. Yushahidu. Kamu tidak menonton TV. Antila tusyahidina atilfaz. Jamil, bagus. Terus. Jangan nonton TV. La Tadi apa yang anti kan? La tusyahidi atilfaz. Bagus, masya Allah, barakallah. Ya. Emang susah.
Apalagi yang ngomong laki sama perempuan. Kalau yang laki sama laki itu kan dia biasa pakai anta kan. Nah kalau ngomong sama perempuan juga jadi anta biasanya. Anta la tashrabi, sampai ini harusnya kan la tashrabina, karena emang agak ribet mengucapkannya. Kalau berdasarkan pemahaman pasti paham, cuman kayak kurang tepat aja. Tapi ya nggak apa-apa, paham pasti orang. Orang Arab itu ibu ngomong tashrab mau sama perempuan juga sama aja. Tashrobin, yang benar kan tashrobin, anti tashrobina. Tapi kalau ibu bilang tashrob, mereka juga paham sama orang Arab. Misalkan ibu lagi di Madinah atau di Mekah gitu, la tusolli gitu misalkan, ibu bilang jangan sholat gitu kan, atau kamu sholat misalkan kamu sholat duhur, anti tusollina itu kan kalau perempuan kan. Tapi ibu anti tusolli ad-duhur gitu, mereka udah paham walaupun mungkin penggunaannya kurang tepat. Secara kaidah ala kuliah bagus, tadi sudah bisa kan satu-satu, tinggal dibiasakan. Tayyib ibu sekalian sekarang mati Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya itu namanya apa? Fiil nehi, kata lara, yang membedakan dengan yang biasa apa? Hanya di harokatnya saja. Harokatnya nah khusus untuk tadi apa? Tatlubina itu dihapus, nanya dihapus ya. Nanya dibuang menjadi tatlubi gitu ya. La tatlubi, la tadhhabi gitu ya. Ini tinggal latihan-latihan aja ya. Ini terakhir, sedikit nih. Mada ta'kulu fil goda. Goda kemarin apa artinya? Makan siang. Ada fatur. Fatur itu sarapan. Goda itu makan siang. Asya makan malam. Aisya makan halaman berapa ini ya? Halaman 125 apa 35? 125. Nih. Karena di sini yang diminta ini gambarnya, ini kan berdasarkan gambar. Di sini apa? Golda, laham, syai. Golda itu makan siang, laham itu apa? Daging, syai itu apa? Teh. Ya, makanya di sini tinggal diganti nanti fil goda. Contoh di sini kan mada ta'kulu artinya apa? Apa yang kamu makan fil goda pada siang. Jawabannya akulu laham. Terus tanya lagi wa mada tashrob, ashrobu syai. Wa mada tashrob itu artinya apa? Minum. Sekarang ini kan laki-laki. Kalau perempuan berarti apa? Mada tak. Kalau perempuan wa mada tash. Tayyib. Sekarang harusnya ibu pasangan ya. Mau pasangan enggak? Kayak sama saya aja lah gimana? Mic-nya cuma 5 kok, enggak apa-apa lah. Yuk. Kita pilih yang ini ya. Yang dari kanan ini, yang fatur, dajjaj, kohwah. Fatur berarti sarapan, dajjaj itu ayam, kohwah itu kopi. Yang pertama ibu dulu yang nanya. Silakan, anggap aja saya perempuan. Sama kan tinggal ganti doang itu. Fil, berarti fil apa ini? Fil fatur. Iya, silakan Bu. Ibu yang nanya dulu nanti saya jawab. Ustadz jadi perempuan apa laki-laki? Perempuan aja. Oh perempuan.
biar biasa. Mada ta'kulina fil fatur? Akulu dajjaj. Sekarang saya nanya ganti. Wa mada tashrabina? Asrobi apa asrobi? Saya minum. Saya ya. Mm-mm. Asrob al-qahwa. Gitu aja. Bagus. Jamil, barakallahu fiik. Ganti sebelahnya. Iya, iya, iya. Gantian, Bu. Gimana nggak ngertinya. Oh, ini Bu, fil goda. Goda itu kan makan malam. Nanti diganti. Tinggal diganti yang paling atas ini apa? Ini nih, yang digambar ini, Bu. Lihat depan, Bu. Lihat ke ini. Ini apa tulisannya? Mana? Asya. Iya kan? Mana sih yang Asya? Lah emang nggak kelihatan di Mana? situ. Iki. Nah, Asya. Ini nanti tinggal Asya. fil godanya tinggal diganti fil asya gitu ya. Fil Asya. Nah gitu doang. Ah. Sama ini karena buat perempuan jadi takulina Takulina. fil Asya. dah coba Ibu silakan. Ini aku. Aku duluan. Bukan Iya. Ustaz. Bukan. Apa? Mada? Mada takulina fil asyad? Akulu as-salatota wa mada tashrabin. Tinggal diganti yang belakangnya. Asrobu al halib. Jami. Iya gitu. Halib. Iya bagus. Barakallahu fiik. Masya Allah. Tinggal ganti-ganti aja ya. Baik, terus selanjutnya sebelahnya. Sekarang Ibu yang nanya, Bu. Saya yang nanya ya. Mada ta'kulina fil goda? Asrobu. Mana? Ini. Mada takulina. Saya yang nanya, Bu. Ini Ibu yang ini ya, bagian ini ya. Ya. Mada ta'kulina fil goda? Akul as-samak. Sekarang Ibu yang nanya saya. Mada takulina. Itu yang kedua, yang ini. Wa mada tashrobu. Wa mada tashrobu. Anti tashro? Tasrobina. Ya, Wa mada tasrobina as-samak. Kok sama? Enggak, udah ini aja. Jangan ditambah-tambahin. Wa mada tasrobina. Ya. Ashrabu alma. Ashrabu artinya saya minum. Saya minum alma air putih. Saya minum air. Ya, ganti sebelahnya. Sekarang ini. Saya tanya Ustaz. Ibu yang nanya sekarang. Mada ta'kulina fil fatur? Akulud dajjaj. Wa mada tashrabina? Ashrabus syai. Amin. Ibu diganti. Nah, udah ini aja. Yang ini. Ya, Ibu yang nanya. Mada ta'kulina fil ghoda? Akulul lahm. Wa mada tashrabina? Ashrab asyai. Dah gitu ya. Alhamdulillah. Ini diperhatikan. Yang penting tadi tentang makanan-makanan ini kan sudah nih. Ibu sudah tahu tadi makan, minum. Makan bahasa Arabnya apa? Ta'kul. Wala ta'kulu amwalakum. Jadi nanti kalau ada di Al-Quran wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wala ta'kulu. Nah, panjang kan? Itu sukun. Artinya apa? Wala ta'kul. Dan jangan, kan itu artinya wala ta'kuluna. Nanya dihapus. Ta'kuluna kan antum. Nanya dihapus kan? Wala ta'kulu artinya apa? Tidak atau jangan? Jangan apa? Makan. Amwalakum. Amwal, mal. Harta. Harta. Kum, kalian bil batil. Dengan
Batil artinya cara yang, ibu tahu kan batil? Batil. Jangan memakan harta-harta di antara kalian itu dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang buruk. Wala ta'kulu wala tashrabu, syarab, tashrabu syarab, jadi minum, ya. Tashrabu minum. Terus ini apa, ada kalau yang minuman-minuman itu kan syai. Jadi nanti di hotel sudah tahu ya, kalau misalkan umroh atau haji nanti minta ke petugasnya, saya minta teh syai. Syai itu teh, kohwah itu kopi. Terus itu air putih apa? Ma. Air gitu misalkan ibu panas, air mak gitu ya. Udah tahu kan, mak gitu ya. Mak bukannya mak ya. Hah? Moya. Moya itu bahasa tidak baku, bahasa slang. Bahasa pasaran ya, pasar gitu. Bukan bahasa yang resmi, moya. Miyah dia, maun miyahun. Maun itu air. Kalau jumlahnya banyak, miyah. Miyah itu air. Airnya cuma miyah. Kayak misalkan jenis-jenis air. Kan ada nanti kalau miyah ya, air. Maun. Ala kulli hal, minum. Kemudian ini lauk yang paling inilah ya, paling common, paling biasa. Ada daging bahasa Arabnya apa? Lahm. La yanalallahu luhumuha, lahmul khinzir. Ya, ada kan daging apa, khinzir itu daging babi kan haram. Lahm. Samak itu ikan. Terus apa lagi? Dajjaj itu apa tadi? Dajjaj ayam. Itulah paling biasa dimakan kan, ayam, ikan, daging, sayur, buah fakihah. Ya. Itu yang penting, itu sudah tahu. Kemudian ini apa? Mana roti bahasa Arabnya? Khubz. Khubzun atau khubz. Roti itu khubz. Kalau nasi, ibu makan nasi apa roti? Rus. Ya, dia bisa kasih roti gitu misalkan, ditawarin. La. Rus. Maunya nasi, nggak mau ini kan. Halib, ya minum lagi, ada halib itu susu. Halib itu susu, ma itu air putih. Kurma apa? Anggur, ina. Air putih, kopi, kawa. Teh, teh syai, betul ya. Ayam, daging, ikan, ya bagus. Buah-buahan, fakihah. Baik, alhamdulillah itu ya, sedikit nggak apa-apa, yang penting ada ya. Tadi kita sudah saya review sedikit. Kita sudah belajar tadi ayat Al-Quran, nambah Al-Quran tadi asy-syafa' wal watar. Sekarang ibu sudah tahu watar itu witir, artinya ganjil. Nggak usah, nggak perlu kayak ngapain deh ketawain orang Arab gak ada yang ngomong gitu. Iya ada. Saya juga heran ya, kadang ada orang yang karena belajar tahsin ya, kan belajar tahsin ngomong bahasa Arabnya ditahsin-tahsinin ya. Ana la uride. Enggak ada gitu. Ana la urid biasa aja, enggak ada. Jangan kan itu, baca hadis halib ya biasa aja, nggak usah yang halib, apa begitu, nggak usah lah. Itu berat. Orang Arab aja halib, yang penting kedengaran aja. Ini halib bukan halib, ya, gitu kan. Halib, ana urid halib, ma, nggak usah
Ashrab nggak usah ashrab. Berat amat. Ya, nggak usah benar. Tadhhab, tadhhab. Aduh, nggak usah gitu. Tarji', tarji'. Ana arji'u. Berat banget. Ana la aru, la arji. Biasa aja, nggak usah yang, nggak usah terlalu ini. Ya, dia ketawain orang Arab. Ya, kayak ibu ngomong bahasa Indonesia tapi kayak terlalu dilebay gitu ya, gitu ya, terlalu lebay. Yang itu pasti ketawain orang sana itu lucu gitu dengarnya, gitu ya. Jadi biasa saja, gitu ya, tidak perlu terlalu ini, gitu ya. Jadi tadi sudah saya ulangi, tadi sudah belajar bedanya fajar sama subuh itu ternyata sama. Ibu bisa bilang sholat fajar itu ya sholat subuh itu juga sholat fajar, sama waktunya, sama-sama subuh. Syafi' wal watar, lailun itu malam. Kemudian tadi kita sudah belajar tentang namanya kata larangan. Bedanya nanti ibu jangan tanya lagi ya. Ini maksudnya yang jangan sama yang tidak itu apa? Artinya tinggal dilihat harokat setelahnya ya. Kalau harokatnya sukun atau ada yang hilang, itu berarti dia jangan. Kalau harokatnya masih tetap dan tidak ada yang hilang, artinya dhammah atau sama, tidak ada yang kurang, maka itu artinya tidak. Gitu ya. Insyaallah paham. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Tanharu apa tanhar? Wa amal yatima fala taqhar. Itu berarti la itu tidak atau jangan? Hah? Takharu kan sukun, bukan takharu kan? Jangan. Fi'il ya, jangan. Begitu ya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al hada jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.